Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdansya dengan NBI 1462/2019. Di sini saya akan mempresentasikan proposal PKM yang berjudul Urgency System Monitoring Tegangan dan Arus pada Genset untuk menjamin stabilitas suplai listrik pada saat pemadaman PLN. Baik, untuk yang pertama, dalam ada pemisahannya itu di dalam nomor pemisahan terdapat bidang kegiatan, ketua pelaksana, jasa pendamping dan biaya biaya kegiatan total serta jangka waktu pelaksanaan. Setelah nomor pemisahan terdapat daftar isi, yaitu yang berisi pendahuluan, jenjang standar, data penelitian, dan biaya seluruh kegiatan. Setelah diisi, yaitu bab 1, kita akan mulai dari bab 1 ya, pendahuluan. Sini pemadaman listrik tiba-tiba pasti menjadi masalah yang terjadi di berbagai fasilitas seperti perkantoran, laboratorium, rumah sakit, dan kawasan industri. Pada kondisi tersebut, genset berfungsi sebagai sumber listrik cadangan yang harus segera beroperasi untuk menjaga keberlangsungan aktivitas. Namun, dalam praktisnya, banyak genset yang masih dioperasikan tanpa sistem monitoring yang memadai. Proses pemantauan punya hanya mengandalkan indikator secara sehingga informasi mengenai kondisi tegangan dan harus tidak dapat diperoleh secara berat. Setelah itu, ketidakstabilan tegangan dan arus pada genset mulai menyuplai beban potensi yang menimbulkan berbagai gangguan pada sistem listrikan. Tegangan yang berada di bawah batas stabil menyebabkan kegagalan start pada motor listrik. Sedangkan arus yang lebih atas saja dapat mengakibatkan peningkatan suhu lebih pada komponen maupun motor listrik yang terhubung. Baik, mungkin cukup segitu bisa bisa dibaca ya ini ya untuk demo-nya. Setelah terbelakang, lanjut ke rumusan jawaban itu. Satu, bagaimana merancang dan mengimplementasikan sistem monitoring tegangan dan arus yang dapat diintegrasikan secara aman dan efektif sejak sebagai sumber listrik cadangan. Bagaimana metode pengukuran dan pengolahan data tegangan serta arus yang disoleh secara real-time untuk menilai tingkat kestabilan suplai listrik yang disediakan oleh genset. Bagaimana karakteristik stabilitas suplai listrik genset selama kondisi pemadaman listrik tanpa berdasarkan hasil langsung terhadap parameter dari arus. Setelah itu kita lanjut ke selanjutnya, desain penelitian, yaitu merancang dan mengembangkan sistem monitoring tegangan dan basis sensor dan mikrokontroler yang mampu melakukan pengukuran secara real-time pada genset, melakukan karakteristik terhadap parameter ketegangan sensor guna mengetahui titik kestabilan suplai listrik selama pemadaman. Evaluasi kinerja genset sebagai sumber listrik cadangan berdasarkan hasil monitoring tegangan dan arus sehingga dapat diketahui potensi gangguan maupun tidak sesuai terhadap standar kestabilan suplai listrik. Setelah itu dan lagi di manfaat penelitian. Pada manfaat penelitian kali ini yaitu terdapat manfaat praktis, di antaranya adalah memberikan peningkatan tingkat keselamatan dan keandalan sistem suplai listrik, menyediakan data pengukuran yang akurat dan terdokumentasi sebagai bahan evaluasi bagi operator, membantu mendeteksi secara dini potensi kegangguan listrikan. Setelah itu, manfaat akademis terdapat menjadi referensi dan bahan pendukung bagi penelitian selanjutnya.
menambah alasan tanpa pemahaman mengenai karakteristik stabilitas sebuah daya listrik yang dihasilkan oleh genset pada saat kondisi tekan tertentu. Baik. Setelah itu kita lanjut ke bab 2, yaitu desain pustaka. Di sini saya akan menjelaskan generator set, genset, dan desainnya. Generator set genset merupakan perangkat yang berfungsi sebagai energi mekanik dari energi listrik melalui konsep induksi elektromagnetik. Energi mekanik yang dihasilkan oleh mesin penggerak yang diproduksi oleh generator menjadi energi listrik yang selanjutnya distribusikan melalui panel distribusi. Terus stabilitas tegangan dan arus. Stabilitas dan tegangan arus adalah stabilitas yang merupakan indikator penting dalam menilai kualitas suplai listrik. Tegangan yang tidak stabil dapat mengganggu kinerja aliran listrik. Sedangkan arus yang lebih batas nominal potensi menyebabkan kerusakan akibat panas berlebih. Sensor tegangan dan arus. Sensor tegangan dan arus adalah untuk mengukur besaran listrik secara aman dan terisolasi. Ujar tegangan seperti CMP T101B bekerja dengan prinsip transformator ini. Sedangkan sensor arus seperti ACS 712 atau ACS 758 memanfaatkan efek Hall untuk mendeteksi arus yang mengalir. Setelah itu, sistem monitoring berbasis mikrokontroler. Mikrokontroler. Mikrokontroler berfungsi sebagai pusat pengolahan data dalam sistem monitoring, yaitu seperti data yang diperoleh dari sensor akan diproses dan dikonversikan ke bentuk digital. Setelah itu, penelitian ini nggak usah lah, ini nggak perlu banget. Setelah itu, ada juga metode penelitian, yaitu yang pertama ada perancangan sistem, pembuatan panel monitoring, pengambilan data, dan analisis data. Lalu ada validasi sistem. Setelah itu kita lanjut ke bab 4, yaitu biaya dan jadwal kegiatan. Di sini setelah jadwal kegiatan terdapat 3 bulan dari minggu 1 sampai minggu 12. Di antaranya adalah studi literatur dan panel sistem, pembuatan rangkaian monitoring, instalasi dan integrasi ke panel genset, pengambilan data pengukuran, analisis data, dan penyusunan laporan penelitian. Setelah itu adalah rencana anggaran. Di sini rencana anggarannya terdapat sekian rupiah atau sekian ribu rupiah yang sudah saya masukkan. Ada voltage sensor, current sensor, mikrokontroler seperti Arduino, Tonano, LCD, PCB, kabel, terminal blok, box panel, dan seterusnya. Baik, baik, cukup sekian dari presentasi saya. Kurang lebih, kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yes, mari. Selamat maaf. Yes, berarti ya. Lanjut. Ini.